Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, sahabatku di mana saja saudara-saudara berada. Di video kali ini saya ingin membagikan satu konsep firman Tuhan, satu konsep Alkitab, yaitu konsep makanan. Nah, saya juga sekaligus ingin menyampaikan kepada banyak orang, kepada saudara-saudara, apa sebenarnya yang Gereja Masih Advent hari ke-7 terapkan terkait dengan makanan. Oleh karena banyak orang yang mengira bahwa orang Advent itu tidak makan daging atau tidak makan yang berdarah. Orang Advent itu adalah orang-orang Yahudi, sama dengan orang-orang Yahudi mereka. Mereka itu adalah orang-orang zaman Perjanjian Lama. Dan masih banyak lagi pandangan-pandangan di dunia Kristen terkait dengan pandangan tentang makanan dari orang-orang Advent. Nah, itulah sebabnya dalam video kali ini saya ingin memberikan satu pandangan kepada kita semua, dan ini adalah pandangan daripada firman Tuhan, apa yang diterapkan oleh Gereja Advent. Pada video-video yang berikut nanti, saya ingin menampilkan kepada saudara cuplikan beberapa pernyataan daripada para pendeta terkait dengan makanan. Sehingga pandangan-pandangan itu seakan berbeda dari pandangan firman Tuhan. Nah, inilah yang masalahnya adalah kita berbeda. Kita sebagai orang Kristen, tapi kita memiliki pandangan-pandangan yang berbeda terkait dengan firman Tuhan. Bagi non-Kristen, mereka mungkin bingung. Sebenarnya yang mana? Mana yang benar yang menerapkan firman Tuhan ini? Saya juga tidak mempersalahkan, tetapi saya ingin mengklarifikasi, ingin menyampaikan kepada saudara apa yang Gereja Masih Advent hari ke-7 terapkan terkait dengan konsep makanan dari Alkitab. Oke, saya nanti akan memberikan kepada saudara teks-teks di video ini, yang nanti saudara boleh lihat sendiri di layar video ini. Saya ingin memulai dengan satu pemahaman dasar dengan pertanyaan. Dan kalau kita bisa menjawab pertanyaan ini, maka kita sudah memahami konsep makanan. Pertanyaannya adalah, saya langsung pada contoh. Babi. Babi itu adalah binatang haram atau makanan haram. Nah, ini dulu kita mulai dari sini. Babi itu binatang haram atau makanan haram. Atau mungkin kita bolak-balik, babi itu binatang halal atau makanan halal. Sekali lagi, babi itu binatang halal atau makanan halal. Kita bisa balik begitu. Pertanyaan kita adalah, apa yang dimaksud binatang haram halal dan makanan haram halal? Apakah ada di Alkitab binatang haram halal? Apakah ada di Alkitab binatang makanan haram halal? Ini yang menjadi titik masalah kita memahami Alkitab. Kita tidak mengerti apa itu binatang haram halal dan apakah ada itu makanan haram halal. Lalu kemudian saya akan menuju pada ada sebuah pernyataan, dan itu ada di dalam Alkitab. Pernyataannya demikian: semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Jadi mengenai makanan, jangan larang-larang. Nah, ini kalimat ini atau pernyataan ini ada dalam Alkitab. Sehingga dengan dasar itulah, maka kita seakan tidak peduli dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab mengenai konsep makanan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Gereja Advent itu larang-larang orang makan. Dengan ayat ini, bahwa semua yang diciptakan Allah itu baik.
dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Bayangkan saudara, binatang bisa jadi berubah dengan ucapan syukur. Binatang ya, jadi seekor binatang, anjing misalnya, berubah dia, berubah secara fisiknya berubah ketika didoakan, ketika diterima dengan ucapan syukur. Nah, ini dibawa ke dalam konteks makanan sehingga tidak ada lagi pemisahan antara mana boleh, mana tidak boleh. Semua boleh. Nah, sehingga kami Gereja Advent merasa bahwa ayat ini ketika menyerang kepada Gereja Advent, kami merasa bahwa kami perlu menjelaskan ini kepada dunia, kepada semua orang di dunia. Apa sebenarnya prinsip makanan dari Alkitab? Baik, pernyataan atau kalimat tadi, semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Itu terdapat di dalam 1 Timotius 4 ayat 1 hingga ayat 5. Saudara boleh lihat nanti di slide. 1 Timotius 4 ayat 1 dan 5. Perikop daripada bagian itu adalah tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Jadi pengajar sesat dalam tanda kutip di sini, pengajar sesat. Jadi apa yang diajarkan tentang kalimat panjang tadi itu adalah dari pengajar sesat. Nah, mari kita lihat ayatnya. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad. Waktu-waktu kemudian itu artinya nanti. Bisa saja waktu sekarang ini. Ada orang yang akan murtad. Murtad, saudara. Pertama murtad. Lalu mengikuti roh-roh penyesat. Kedua, roh penyesat. Dan ajaran setan-setan. 3, ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta. Mereka ini pendusta-pendusta. Yang hati nuraninya memakai cap mereka. Jadi ini ajaran orang-orang murtad. Ajaran setan-setan, ajaran roh penyesat, ajaran pendusta-pendusta. Ayat 2. Apa yang mereka lakukan? Mereka itu melarang orang kawin. Melarang orang kawin. Melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah. Bukan cuma melarang orang kawin, saudara. Apakah di dunia ini ada pendeta yang melarang orang kawin? Saya pendeta Gereja Advent tidak pernah melarang orang kawin. Lalu yang kedua yang jadi problema. Mereka itu juga melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah. Supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Apakah ada pendeta yang melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah? Ya, bagi orang Kristen katakan, oh ada. Itu pendeta-pendeta Gereja Advent. Nah, ini yang saya ingin klarifikasi kepada saudara-saudara. Lalu ayat berikutnya. Karena semua yang diciptakan Allah, ayat 3. Itu baik. Sekali lagi, karena semua yang diciptakan Allah itu baik. Dan suatu pun tidak ada yang haram. Saudara lihat ayat itu. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Saudara perhatikan baik-baik ayat ini. Yang didoakan tadi boleh diterima atau dia tidak ada yang haram. Semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah. Pertama, firman Allah dan oleh doa. Semua dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Bukan cuma oleh doa. Kita berdoa sudah, boleh. Tapi ingat, firman Tuhan harus menjadi landasan, harus menjadi dasar. Baik dan suatu pun tidak ada yang haram, bukan cuma oleh doa, saudara. Harus oleh firman Tuhan, oleh firman Allah. Sebenarnya di ayat itu, semua yang diciptakan Allah, itu konteksnya adalah makanan. Oleh karena ayat kedua dia katakan mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah. Jadi kalau ayat 3 katakan
karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram, maka konteksnya ini adalah makanan. Diciptakan Allah itu adalah makanan, maksudnya adalah makanan. Jadi konteksnya adalah makanan, karena semua yang diciptakan Allah itu adalah konteks makanan. Jadi kesimpulannya adalah bahwa semua makanan yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram. Saya setuju dengan kalimat ini. Semua makanan. Maka kita kembali lagi pada pokok persoalannya adalah, apakah babi itu binatang haram atau makanan haram? Mana yang benar? Babi itu binatang haram atau babi itu makanan haram? Nah, dua hal ini harus kita pahami baik-baik. Baru kita boleh mengerti kalimat semua makanan yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram. Kalau kita memahami babi itu sebenarnya binatang haram atau makanan haram, kalau kita memahami ini, kita akan mengerti maksud ayat ini. Semua makanan yang diciptakan Allah itu baik. Saya setuju. Baik dan suatu pun tidak ada yang haram. Tidak ada makanan yang haram. Tidak ada makanan yang haram. Nah, jangan berhenti sampai di sini, saudara. Kita harus menelusuri supaya kita memahami mana yang benar. Babi itu binatang haram atau makanan haram. Oke, kita pindah pada definisi makanan menurut Alkitab. Jadi, apa pengertian, apa definisi, apa konsep makanan dari Alkitab? Ya, jadi carapedia.com berkata begini. Makanan adalah kebutuhan pokok manusia berupa karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan unsur penunjang lain yang dikonsumsi. Jadi secara sederhana, makanan itu adalah sesuatu yang kita konsumsi. Kita tidak konsumsi batu, itu berarti batu bukan makanan. Kita tidak konsumsi kursi, itu berarti kursi bukan makanan. Kita tidak konsumsi batang pohon kelapa, itu berarti batang pohon kelapa bukan makanan. Atau yang lain-lain. Kita tidak konsumsi tanah, karena tanah bukan makanan. Jadi kalau kita konsumsi nasi, kita konsumsi sayur, kita konsumsi. Karena itu makanan yang kita bisa konsumsi, yang masuk ke dalam tubuh kita. Itu definisi makanan. Lalu pertanyaannya adalah, apa yang diajarkan Alkitab tentang makanan? Konsep apa yang kita dapati dalam firman Tuhan dalam Alkitab tentang makanan? Di dalam Alkitab, dalam firman Tuhan mengajarkan kepada kita tiga jenis makanan. Tiga jenis makanan. Ya, tiga. Kita bisa bilang juga ini adalah tiga kelompok makanan. Ini sebenarnya adalah asal-usul makanan. Apa yang manusia konsumsi? Sekali lagi saudara, kita dalam prinsip firman Tuhan, Alkitab ini mengajarkan bahwa oleh karena tubuh kita, oleh karena kita ini diciptakan oleh Allah, maka Allah lah yang merancang makanan apa yang patut dikonsumsi, makanan apa yang cocok untuk tubuh kita. Sama ibaratnya seperti sepeda motor, misalnya Honda. Bahan bakarnya adalah premium. Lalu saudara isi minyak goreng, tentu tidak cocok. Karena pabriknya, pembuat Honda, motor Honda itu menetapkan bahan bakar Honda itu adalah bensin atau premium. Lalu kalau saudara isi minyak kelapa atau minyak tanah, rusak kendaraan itu. Demikian pula dengan tubuh kita. Prinsip dasarnya sesuai dengan firman Tuhan adalah, apa yang kita konsumsi harus berdasarkan petunjuk firman Tuhan. Kalau kita mengisi makanan ke dalam tubuh kita, apa yang kita konsumsi tidak berdasarkan firman Tuhan, maka kita tidak menghormati Allah itu, bahkan kita merusakkan tubuh kita ini. Oke, jadi dalam Alkitab mengajarkan ada tiga kelompok makanan, tiga jenis makanan secara berurutan berdasarkan sejarah, berdasarkan kronologi. Kita mulai dengan jenis yang pertama terlebih dahulu.
Jenis yang pertama, Kejadian 1 ayat 29. Kalau kita buka di Kejadian 1 ayat 29, saudara, itu makanan untuk manusia. Setelah Allah ciptakan langit dan bumi, lalu ayat 29 dia katakan, "Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu." Ini kata Tuhan kepada manusia. Lalu ayat 30 itu kepada binatang. "Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya." Jadi manusia makan buah yang berbiji atau buah-buahan dan biji-bijian, sedangkan binatang-binatang, burung, kemudian binatang di darat, mereka itu memakan tumbuh-tumbuhan hijau di padang. Jadi jelas pada waktu Tuhan selesai menciptakan langit dan bumi, manusia makan buah-buahan, lalu binatang-binatang makan tumbuh-tumbuhan di padang. Jenis makanan yang pertama ini adalah makanan yang sudah ada sebelum dunia jatuh ke dalam dosa. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, itulah jenis makanan yang pertama. Nah, kalau saudara lihat di gambar, inilah makanan yang dikonsumsi manusia. Ini buah-buahan dan biji-bijian. Lalu inilah makanan yang dikonsumsi oleh binatang. Ini sayur-sayuran, saudara, sayur-sayuran. Ini tumbuh-tumbuhan, ada pakis di sana atau sayur paku orang Manado bilang, dan sebagainya. Jadi kepada manusia, inilah jenis yang pertama, buah-buahan. Pertanyaan saya adalah begini. Buah-buahan ini, apakah ada buah haram dan buah halal? Saudara pernah pergi ke pasar lalu saudara tanya, apakah ada buah haram? Apakah ada buah halal? Saudara tanya kepada penjual, "Mak, ini durian ini halal atau haram?" Di bagian pertama, di jenis pertama, tidak ada buah haram dan buah halal. Maka buah itu disebut dengan makanan. Buah-buahan dan biji-bijian adalah makanan. Tidak ada makanan haram dan makanan halal pada buah. Tidak ada buah haram dan buah halal. Tidak ada. Kita pindah pada jenis yang kedua. Jenis yang kedua kita dapati dalam Kejadian 3 ayat 18. Kejadian 3 ayat 18 berbunyi, "Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu." Saudara lihat, tadinya di Kejadian 1 ayat 30, tumbuh-tumbuhan ini adalah makanan binatang. Tapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, tumbuh-tumbuhan juga menjadi makananmu, makanan manusia. Jadi makanan kita sekarang sudah dua. Pertama buah-buahan dan biji-bijian. Kedua adalah sayur-sayuran. Di bagian di sini saudara, kita telah berebut dengan binatang. Karena binatang makan tumbuh-tumbuhan, kita juga makan tumbuh-tumbuhan di padang. Nah, pertanyaan kita adalah di jenis kedua, apakah ada sayur haram dan sayur halal? Seperti pertanyaan pertama, apakah ada buah haram dan buah halal? Tidak ada, saudara. Baik buah maupun sayur tidak ada haram dan halal. Itulah makanan. Dan ini boleh dimakan karena ini diperintah oleh Tuhan. Itulah menjadi makanan, buah. Lalu kemudian pada waktu dunia jatuh ke dalam dosa, ditambah dengan tumbuh-tumbuhan. Jadi sudah dua jenis makanan yang ditentukan Allah untuk manusia. Jenis yang ketiga, kita sudah pindah pada Kejadian pasal 9 ayat 3. Ayat 3, segala yang bergerak yang hidup. Yang hidup, saudara. Yang hidup ini, kita ini manusia hidup ini. Beda dengan mesin. Mesin itu kita bilang mesin hidup. Itu bukan manusia dia. Beda kita ini. Jadi jangan bilang yang bergerak. Kalau yang bergerak saja, mobil pun bergerak. Tapi segala yang bergerak yang hidup. Ini berarti konteksnya apakah manusia atau binatang-binatang. Karena dia bergerak dan hidup. Akan menjadi makananmu.
Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi sama seperti tumbuh-tumbuhan hijau engkau boleh makan, engkau juga boleh makan segala yang bergerak, yang hidup. Nah, kalau kita cuma sampai di Kejadian 9 ayat 3 dan tidak melihat secara keseluruhan Alkitab ini, maka kita akan bilang bahwa segala yang bergerak, yang penting dia hidup, dia bergerak, boleh dikonsumsi. Nah, maka sampai di situ kita akan kacau balau. Alkitab tidak menginginkan itu. Maka Alkitab memberikan petunjuk-petunjuknya. Kita akan kembali ke Kejadian 7 ayat 2. Sehingga kita mengerti apa yang dimaksud dengan segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Apa yang dimaksud dengan ayat itu. 9 ayat 3. Kita balik kepada Kejadian 7 ayat 2. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram, 1 pasang jantan dan betinanya. Di Kejadian 7 ayat 2 ternyata telah mengelompokkan binatang-binatang. Kita ingat cerita Bahtera Nuh. Pada waktu banjir akan datang, Tuhan perintahkan Nuh naik ke Bahtera. Tapi tidak hanya Nuh, binatang-binatang yang ada di darat dan juga binatang-binatang yang ada di udara naik ke Bahtera. Kecuali yang di air tidak perlu naik, saudara, karena walaupun banjir dia bisa hidup. Yang naik hanya binatang yang di udara dan binatang yang di darat. Mereka harus dibawa naik ke dalam Bahtera. Lalu persyaratan untuk naik tidak semua yang halal, atau di sini katakan, jadi binatang yang tidak haram 7 pasang. 7 pasang naik ke Bahtera. Lalu binatang-binatang yang haram cuma 1 pasang. Ingat, cuma 1 pasang itu berarti cuma 2 ekor jantan dan betina. Sedangkan binatang-binatang yang tidak haram naik ke Bahtera 7 pasang atau 14 ekor. Jantan 7 ekor, betina 7 ekor naik ke Bahtera. Lalu saudara, pertanyaan kita adalah apa maksud? Kenapa dikasih naik yang haram 1 pasang, lalu yang tidak haram atau yang halal, kita bisa katakan yang halal, naik 7 pasang. Apa maksudnya? Ini Kejadian 7 ayat 2. Maka setelah Kejadian 7 ayat 2, Kejadian 9 ayat 3. Maka yang harus kita pahami konteksnya di sini adalah bahwa binatang-binatang kenapa yang tidak haram itu naik 7 pasang ke Bahtera. Kenapa saudara? Karena berkaitan dengan Kejadian 9 ayat 3. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Artinya begini saudara. Ketika jenis pertama tumbuh-tumbuhan tidak ada lagi karena musnah oleh air bah. Apalagi sayur-sayuran tidak ada lagi. Jenis pertama, jenis kedua tidak ada. Maka ini Tuhan kasih alternatif. Ini makanan, alternatif makanan, emergency food kepada manusia. Manusia terpaksa disuruh Tuhan harus makan daging karena tumbuh-tumbuhan mati, sayur-sayuran mati, buah-buahan mati, tumbuh-tumbuhan mati. Mereka harus mengkonsumsi daging sekarang. Daging binatang. Itulah sebabnya Tuhan mengatur. Bayangkan saudara, kalau binatang-binatang yang tidak haram naik 1 pasang, lalu kemudian binatang-binatang yang tidak haram itu dikonsumsi, habis langsung saudara. Atau sebaliknya, kan yang naik ke Bahtera 7 pasang yang tidak haram atau yang halal. Binatang-binatang halal kenapa terlalu banyak? Karena mereka akan dikonsumsi. Dibanding dengan binatang-binatang yang haram, cuma 1 pasang. Nah sekarang kita akan mau klarifikasi. Babi di kelompok mana? Babi itu kelompok tidak haram, 7 pasang. Itu berarti kalau babi tidak haram saudara, babi naik ke Bahtera itu 14 ekor. Saudara makan 6 pasang masih ada 1 pasang. Artinya saudara, kalau babi itu binatang haram, cuma 2 ekor, jantan, betina. Bayangkan saudara kalau babi itu Nuh potong lalu makan. Misalnya Nuh potong yang jantan, lalu dia makan yang jantan. Terus betinanya siapa yang kawin dia sampai dia bisa beranak banyak sekarang ini. Maka jelas dalam Kejadian pasal
7 ayat 2 berkaitan dengan Kejadian 9 ayat 3, segala yang bergerak yang hidup, Nuh sudah pahami, segala yang bergerak yang hidup ternyata di jenis makanan yang ketiga ini adalah emergency food ini, disitulah ada perbedaannya. Ada yang haram, ada yang low kosher, dan ada yang halal kosher. Ada yang bersih halal, ada yang tidak bersih. Tidak ada pada buah, tidak ada pada jenis kedua juga. Tumbuh-tumbuhan tidak ada sayur haram dan halal. Kosher itu hanya ada pada binatang-binatang. Binatang-binatang ini dikelompokkan dua, dipisahkan dua bagian, yang haram dan yang halal. Yang halal dan yang haram, yang kosher dan yang low kosher, yang bersih dan yang tidak bersih. Dan Nuh tahu dalam Kejadian 9 ayat 3, segala yang bergerak itu lebih menjurus atau lebih merujuk kepada yang halal, yang tidak haram. Makanya saudara-saudara, yang halal ini dikasih naik ke bahtera 7 pasang, 14 ekor. Kenapa? Oleh karena kemudian akan dikonsumsi. Saya berikan kesimpulan. Pertama, jenis makanan yang pertama buah. Tidak ada haram dan halal di buah. Jenis yang kedua, tumbuhan atau sayur. Tidak ada haram dan halal di sayur. Haram dan halal muncul di jenis ketiga, yaitu binatang. Binatang harus dibedakan mana haram, mana halal. Dari kitab Kejadian, kemudian di kitab Imamat dijelaskan mana haram, mana halal. Pertanyaan kepada saudara adalah, apakah di kitab Kejadian Tuhan tidak menjelaskan mana haram, mana halal? Apakah Nuh dia tidak bisa tahu 7 pasang atau 14 ekor yang naik ke bahtera itu? Apakah Nuh tidak tahu mana haram? Kenapa 7 pasang naik ke bahtera? Kenapa mereka? Apa yang menjadi ciri mereka ini binatang-binatang halal? Lalu naiklah dua ekor jantan betina. Kenapa cuma 2 ekor? Oh, mereka ini adalah jenis binatang haram. Mereka naik. Lalu apakah Nuh tidak perhatikan apa yang membedakan mereka dengan yang halal sana? Kenapa yang 14 ekor dengan cuma 2 ekor ini? Pasti Nuh sangat mengetahui. Karena tidak mungkin Nuh tidak mengetahui. Nuh harus mengetahui. Apalagi perihal ketika dia harus disembeli untuk jadi makanan. Nuh harus pastikan dulu binatang ini haram atau halal. Dia harus mengetahuinya. Nah, kita saudara mengetahuinya dari Alkitab. Dan Imamat pasal 11 menjelaskan tentang binatang-binatang itu. Oke, saya tidak akan bahas ini terlalu panjang. Di bagian ini saya hanya memberikan satu garis besar, gambaran saja supaya saudara boleh memahami. Oke, Imamat 11 ayat 1, ini prinsip-prinsipnya. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka. Ayat 2. Katakanlah kepada orang Israel begini, inilah binatang-binatang yang boleh. Saudara lihat, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan. Jadi kalau Tuhan bilang boleh, kenapa saya, pendeta, bilang tidak boleh? Tidak boleh, saudara. Kalau Tuhan bilang boleh, saya, pendeta, juga harus bilang boleh. Tidak ada hak saya untuk melawan Tuhan. Tuhan bilang boleh, saya bilang tidak boleh. Nah, ini berkaitan dengan 1 Timotius pasal 4 tadi. Apakah saya, pendeta, melarang-larang orang makan makanan yang diciptakan Allah? Nah, konsep makanan yang kita perlu garis bawahi adalah makanan. Kalau kita mengerti konsep makanan, kita akan memahami seluruh isi Alkitab terkait konsep makanan. Inilah yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Oke, di ayat 2 akan membagi 3 kelompok binatang. Di ayat 2 ini mulai dari binatang kaki 4. Binatang yang ada di darat sebenarnya ini. Kalau saudara baca semua, saudara akan memisahkan 3 kelompok binatang. Pertama di darat, kedua di laut, dan ketiga di udara. Nah, kalau kita lihat begitu seperti TNI ya, ada angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Barangkali mungkin ikut mirip-mirip ini. Jadi ada 3 pengelompokan binatang di Imamat pasal 11. Binatang di darat yang kaki 4, lalu kemudian binatang di laut, di dalam air, lalu kemudian binatang di udara. Oke, kita lihat dulu yang di darat atau binatang kaki 4. Setiap binatang yang berkuku belah, nah lihat berkuku belah,
yaitu yang kukunya bersela panjang, dia punya terbelah, bersela panjang, ada sela, kukunya terbelah dua, lalu ada sela, panjang selanya itu. Dan yang memamah biak. Oke, pertama kuku belah bersela panjang, kedua mamah biak. Apa maksud mamah biak? Saudara tidak perlu saya kasih tahu definisinya, sudah tahu. Binatang-binatang yang mamah biak adalah setelah dia makan rumput, kemudian dia mengunyah lagi kembali. Inilah binatang yang mamah biak. Jadi binatang-binatang yang berkuku belah, yang bersela panjang dan yang memamah biak boleh kamu makan. Boleh kamu makan. Kita balik di ayat 2 tadi. Inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang yang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Jadi yang boleh mana? Yang boleh adalah yang berkuku belah, sela panjang, dan yang mamah biak. 2 persyaratan binatang di darat. Ayat 4. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan. Dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah. Pertama, unta. Apa Alkitab katakan tentang unta? Unta karena memamah biak. Dia mamah biak, saudara. Tetapi tidak berkuku belah. Apa ayat ini katakan? Haram itu bagimu. Unta, saudara. Unta mamah biak dia, tapi kukunya tidak terbelah. Ayat 5. Juga pelanduk. Pelanduk, saudara. Pelanduk. Karena memang mamah biak, tetapi tidak berkuku belah. Haram itu bagimu. Lalu kemudian ayat 6. Juga kelinci. Karena memang mamah biak. Dia mamah biak, tapi tidak berkuku belah. Haram itu bagimu. Imamat 11 ayat 8. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh. Haram semuanya itu bagimu. Binatang yang ada di darat, persyaratan dia haram dan halal cuma 2. Kalau dia halal, kukunya bersela panjang, terbelah 2, lalu mamah biak. Kalau dia kurang salah satu, maka itu adalah jenis binatang. Kalau tidak ada salah satu, itu jenis binatang yang haram. Haram itu bagimu. Lalu berkaitan dengan makanan, boleh atau tidak? Tuhan katakan tidak boleh. Kalau dia haram, tidak boleh. Kalau dia halal, boleh. Jadi Tuhan yang mengatakan boleh dan tidak boleh. Ayat 6 lalu ayat 7. Demikianlah juga babi hutan. Saudara lihat, babi ini ada dalam Imamat 11 ayat 7. Dan dengan jelas Alkitab memberikan rincian terkait dengan babi. Demikianlah juga babi hutan. Karena memang berkuku belah. Saudara lihat, dia berkuku belah. Kukunya bersela panjang. Tetapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu. Jadi saudara, waktu Nuh melihat binatang-binatang naik ke Batra, setelah dia lihat sapi, sapi itu saudara mamah biak, kukunya bersela panjang, itu berarti jenis binatang halal. Jadi waktu sapi naik 14 ekor, 7 pasang. Berikut yang antri belakang sapi adalah babi. Berapa pasang saudara? Babi hanya 1 pasang. Kenapa? Karena keterangan Imamat 11 ayat 7 dan yang Nuh sudah mengerti sejak kitab Kejadian adalah ciri khas babi adalah dia tidak mamah biak walaupun kukunya bersela panjang terbelah 2. Kukunya terbelah 2 bersela panjang, tapi babi tidak mamah biak. Dia bukan jenis binatang halal seperti sapi, tapi babi adalah jenis binatang yang haram. Nah, sampai di sini saudara, berarti binatang haram bukan makanan. Yang makanan adalah binatang halal. Kita bikin kesimpulan. Buah adalah makanan. Sayur adalah makanan. Binatang haram dan halal harus kita bijak untuk membedakan. Yang masuk kategori makanan adalah binatang-binatang yang halal. Maka makanan adalah buah, sayur, binatang-binatang halal. Maka babi saudara, jangan kita bilang babi itu makanan haram. Kita salah sesuai konsep. Menurut konsep Alkitab, babi bukan makanan.
Kenapa? Karena babi masih masuk kategori binatang haram. Semua binatang haram Allah katakan di sini tidak boleh. Saudara bayangkan, saudara katakan bahwa babi itu ketika disembeli ada di meja, saudara berdoa dengan ucapan syukur. Bayangkan saudara-saudara bilang dia boleh. Babi itu, yang membuat babi itu haram cuma satu, dia tidak mamah biak. Kukunya terbelah dua bersela panjang, tapi dia tidak mamah biak. Saudara bayangkan, hanya dengan saudara berdoa, apakah merubah babi dari tidak mamah biak jadi mamah biak? Sepanjang sejarah, sepanjang cerita penciptaan hingga hari ini, tidak pernah ada orang di dunia ini yang waktu dia berdoa, babi yang tidak mama biak berubah jadi mama biak. Saudara tidak boleh katakan bahwa ketika dihidangkan di makanan, di atas meja, di tempat saudara mau makan, baru saudara berdoa semua bisa. Bayangkan saudara, kalau begitu saudara hidangkan batu, saudara hidangkan kayu-kayu besar-besar, saudara hidangkan cacing, saudara hidangkan semua, baru saudara bilang, Tuhan, terimalah ucapan syukur. Yang haram jadi halal. Tidak bisa saudara. Tidak bisa berubah secara fisik itu. Karena ini betapa terkaitnya hubungan antara Imamat pasal 11 dengan Kejadian pasal 7 ayat 2 dan Kejadian pasal 9 ayat 3. Nu telah mengerti, telah bisa membedakan mana haram, mana halal pada binatang kaki 4. Ini jenis makanan yang ketiga. Jadi makanan saudara adalah yang bisa kita konsumsi. Maka kesimpulan kita, makanan hanya ada 3. Buah-buahan, sayur-sayuran, dan yang ketiga adalah binatang-binatang halal. Jadi kalau saya katakan sapi adalah makanan, benar. Karena sapi adalah binatang halal. Sapi adalah makanan. Kita tidak boleh bilang sapi makanan halal. Tidak boleh saudara. Lalu kalau kita bilang sapi makanan halal, maka kita akan bilang lagi babi makanan haram. Kita pakai kata halal dan kata haram, tapi kita pakai kata makanan. Kita sudah salah konsep Alkitab. Nah, ini yang perlu saya jelaskan kepada saudara-saudara. Bahwa kita tidak boleh salah konsep dari Alkitab. Kalau kita mengatakan babi itu makanan haram, kita bilang sapi itu makanan halal, kita sudah salah konsep Alkitab. Ingat sekali lagi, babi bukan makanan haram, tetapi babi itu bukan makanan. Yang benar, babi adalah binatang haram atau halal. Babi adalah jenis binatang haram. Imamat pasal 11 mengatakan tidak boleh dikonsumsi. Tidak boleh dikonsumsi. Oke, jadi sampai di sini saudara, kita sudah memahami konsep dari makanan. Apa yang dimaksud? Apa definisi Alkitab terkait makanan? Makanan adalah yang bisa kita konsumsi. Dan yang bisa kita konsumsi adalah pertama, buah. Tidak ada haram halal di buah. Sayur, tidak ada haram halal di sayur. Lalu binatang. Nah, binatang ini harus dengan cermat mempelajari firman Tuhan. Binatang ini ada haram dan ada halal. Maka yang menjadi makanan adalah binatang-binatang halal. Maka setiap kali saudara menemukan kata makanan di dalam Alkitab, konsepnya sudah ada dari kitab Kejadian. Saudara tidak bisa berubah. Di Perjanjian Baru itu sudah berubah. Konsep makanan Perjanjian Lama sudah berubah di Perjanjian Baru. Tidak pernah berubah saudara. Tidak pernah berubah. Konsep makanan dari Perjanjian Lama sampai seterusnya, sampai di zaman kita ini tidak pernah berubah. Jadi saya sebagai pendeta gereja Masih Advent hari ke-7 mau mengatakan kepada saudara bahwa babi bukan makanan. Babi adalah jenis binatang haram. Dia tidak dikelompokkan sebagai binatang halal yang dapat dikonsumsi, yang Allah bilang boleh dimakan. Tidak, babi adalah binatang haram yang tidak boleh dikonsumsi. Bukan saya yang melarang saudara makan babi, tapi Tuhan kita yang ciptakan babi, yang melarang saudara mengkonsumsi babi. Kalau terkait kesehatan, bahkan saudara, jenis makanan pertama adalah buah, itu sangat sehat. Jenis makanan kedua sayuran, ini juga sehat. Jenis makanan yang ketiga, ini juga perlu. Karena ini Tuhan bilang boleh. Tidak ada yang melarang makan daging. Tetapi kita harus kembali kepada original food. Apakah makanan jenis pertama atau makanan jenis kedua? Oleh karena daging ini rupanya penyebab manusia mulai umur pendek. Mulai umur dari 900 turun-turun sampai sekarang umur 80 sudah bagus.
Lebih dari itu sudah siksa. Kenapa? Karena konsumsi daging. Bukan berarti kita tidak boleh makan daging. Silakan, saya juga makan daging. Tapi saya batasi daging yang mana. Berdasarkan Alkitab, tidak boleh saya makan daging babi. Kenapa? Bukan karena babi itu makanan haram. Tidak, salah. Babi itu daging haram dan bukan makanan. Itu berarti kalau kesimpulan adalah babi itu sama dengan batu. Saudara berdoa batu, lalu apakah batu bisa dikonsumsi? Sama dengan, apakah saudara berdoa daging babi, lalu dia dapat dikonsumsi? Tidak pernah, saudara. Tidak pernah. Oke, di video berikut nanti saya ingin tampilkan beberapa video klip dari potongan-potongan video dari hamba-hamba Tuhan, dan saya ingin menanggapi itu. Sehingga kita bisa sepakat, sebagai orang-orang Kristen kita bisa sepakat Alkitab. Gereja Advent bukan tidak makan daging. Saya makan daging. Saya bisa makan sapi, ayam, ikan. Karena ikan juga jenis daging. Itu jenis binatang-binatang di laut. Nah, di laut saya kasih kesimpulan, di laut hanya 2 persyaratannya. Bersirip dan bersisik. Kalau salah satu tidak terpenuhi, seperti belut. Belut ada sisik, ada siripnya. Sirip untuk dia bisa bergerak. Tapi dia tidak memiliki sisik. Madumi kalau orang Manado bilang. Karena dia tidak memiliki itu, dia adalah jenis binatang haram. Bukan makanan haram. Jangan bilang belut makanan haram. Atau udang makanan haram. Tapi binatang-binatang haram. Jadi ada binatang halal, ada binatang haram. Yang masuk kelas makanan adalah binatang-binatang yang halal. Kalau saudara punya pertanyaan, saudara boleh tulis di kolom komentar. Kalau saudara suka video ini, saudara boleh like, share kepada banyak orang, sehingga kita mengetahui konsep yang benar tentang makanan dari Alkitab. Jangan lupa subscribe channel ini, dan video ini saya akan memberikan iklan sehingga dapat menyokong akan pelayanan media lewat channel ini untuk kepujian kehormatan bagi nama Tuhan. Sampai jumpa di video yang kedua dari konsep makanan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.